Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore, Ibu. Oke, sambil nunggu waktu berbuka ya bagi yang saum ya. Oke, sengaja berahmat Jumat sore biar Sabtu nggak ada PR ya. Yang lain ada yang pindah ke Sabtu, berahmat mohon maaf nggak pindah ke Sabtu hari ini aja. Karena lebih ke pemaparan aja yang teman-teman lakukan ya. Teman-teman ini adalah materi terakhir sebelum teman-teman seminar di hari Senin. Ini adalah pertemuan terakhir, materi terakhir. Karena nanti teman-teman, setelah Senin seminar, teman-teman Selasanya sudah tidak ada kelas lagi, langsung off kampus atau libur ya. Nah, jadi semangat untuk materi terakhir di sore hari ya, walaupun sore hari teman-teman harus tetap semangat. Sama berahma dari jam 8 Jum itu sampai sore. Karena teman-teman ada 22 kelas di kami ya, ada 22 kelas sehingga semua beririsan. Jadi mohon maaf, jadi kita ngabuburit ya. Oke, baik teman-teman, kita awali dengan teman-teman ini adalah Jumat sore ya. Ini adalah Jumat sore. Bagi seorang muslim, Jumat sore adalah waktu terbaik untuk berdoa. Dalam di hari Jumat ada 24 jam. Namun ada waktu yang sangat emas yaitu setelah sholat asar atau sore hari sebelum maghrib ini adalah waktu terbaik untuk berdoa ya. Jadi siapa yang berdoa di Jumat sore, doanya tidak akan tertolak. Teman-teman, mari kita berdoa agar teman-teman hari Senin dimudahkan seminarnya, dimudahkan menjawab pertanyaan penguji dengan baik, lancar, dan teman-teman berikan nilai terbaik dan lulus. Ya harus lulus. Satu pun gak boleh yang ditunda. Ini kelompok Brahma harus keren-keren kelompok Brahma ya. Nah teman-teman, ini masih kurang ya 15, tapi tidak apa-apa. Kita berdoa untuk pembelajaran dan kita berdoa untuk hari Senin. Ini adalah teman-teman sekali lagi ini adalah garis tipis antara CPNS dan PNS. Jadi ini adalah garis tipis, lasar ini garis tipis antara CPNS dan PNS dan teman-teman bisa melaluinya atau tidak. Harus bisa ya. Karena kenapa? Karena udah mungkin pernah cerita bahwa Dilan ada 3 CPNS yang nggak jadi PNS-nya, berhenti aja di CPNS karena tadi rasanya tidak lulus dan sikap perilakunya kurang dan mentornya tidak support juga akhirnya tidak jadi PNS-nya. Ada ya. Jadi Lasar bukan hanya formalitas. Lasar untuk menilai teman-teman siap tidak memasuki dunia pemerintahan. Teman-teman, kalau teman-teman bisa melewati garis tipis yaitu seminar rancangan sama seminar akhir nanti, insya Allah teman-teman akan menjadi PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya, teman-teman tidak akan repot daftar lagi, tidak akan repot ujian lagi, tes lagi. Nah, atau di swasta begitu udah mapan, swastanya pilot bangkrut. Ah ya teman-teman, insya Allah teman-teman sudah memilih jalur PNS, insya Allah tenang. Insya Allah itu kan apa ya kita ikhtiar ya, ikhtiar usaha. Insya Allah tenang, tapi tadi harus lulus dulu latsarnya biar jadi PNS-nya ya. Sekali lagi teman-teman, sepanjang Ramadan pintu langit terbuka lebar sepanjang Ramadan. Teman-teman, itu doa-doa dikabulkan. Kenapa Ramadan istimewa? Ramadan hanya setahun sekali. Nah, teman-teman jangan lewatkan sehari pun Ramadan tanpa doa. Apalagi teman-teman akan melewati garis tipis antara CPNS ke PNS. Teman-teman TMT 1 Juni. Teman-teman semoga dimudahkan dan dilancarkan, harus semangat. Ini teman-teman udah mau datang tepat waktu, udah mengikuti pembelajaran, Bu Rahma senang ya. Nah, teman-teman untuk sikap perilaku juga nanti ada penilaiannya dari Bu Rahma ya untuk sikap perilaku. Kalau Bu Rahma nilai insya Allah tidak pelit-pelit teman-teman. Kalau Bu Rahma nilainya insya Allah maksimal selama teman-teman mau berproses, tugas di-upload. Kemudian jika ada yang kurang konfirmasi, itu adalah bentuk dari tanggung jawab teman-teman untuk konfirmasi jika ada hal-hal yang misalnya tidak semestinya ya. Oke, baik teman-teman, kita berdoa dulu karena Jumat sore kita berdoanya agak lama ya. Bu Rahma itu, teman-teman, Bu Rahma itu kebiasaan setiap Jumat sore, Bu Rahma akan selalu menyampaikan resolusi-resolusi ke depan selama 1 minggu. Ya Allah, besok saya mau A, Senin mau B, Senin mau C. Sampai Jumat, Bu Rahma itu suka membuat resolusi mingguan setiap Jumat sore. Jadi habisnya biasanya duduk, kalau ini nggak ada Zoom, biasanya Bu Rahma habis sholat duduk agak lama, minimal setengah jam. Ya Allah, minggu depan saya mau A, B, C, D. Ya Allah minggu depan anak saya mau ujian. Ya Allah minggu depan. Nah, ini teman-teman, kalau Burahma itu suka ada resolusi mingguan, yaitu di Jumat sore. Dan tahukah teman-teman, Burahma ini selama seminggu ini padat dari jam 8 sampai jam 5. Saya setiap hari. Tapi sama Allah sudah kayak dijadwalkan gitu. Harusnya bentrok.
bisa digeser, pasnya bentrok bisa digeser gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau Bu Rahma biasanya setiap Jumat sore itu diusahakan duduk agak lama berdoa resolusi untuk seminggu ke depan setiap Jumat sore dan dievaluasi. Kemarin Bu Rahma berturut-turut Rebo seminar rancangan Lasar CPNS IMIPAS angkatan 8. Bu Rahma jadi kos juga kelompok satu. Kemarin hari Kamis Lasar CPNS Kabupaten Bandung seharian juga pulang sore dan sekarang seharian juga. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan dimudahkan dan dilancarkan. Ya, jadi teman-teman dalam hidup jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Ya, sambil menunggu nih masih ada kurang 2 orang lagi. Teman-teman, bagi yang non-muslim, berdoalah di hari Minggu, ya. Bagi yang muslim, berdoa di hari Jumat. Oke, bagi yang non-muslim, silakan berdoa di hari Minggu, berdoa agar teman-teman bisa mengikuti seminar hari Senin dengan lancar dan baik, ya. Sudah selesai belum laporannya? Sudah final? Nah, ya teman-teman masih ada besok. Kenapa Bu Rahma nggak Zoom besok? Agar teman-teman bisa memfinalkan laporan besok. Teman-teman Sabtu Minggunya tong ke mana-mana. Jangan pulang dulu, jangan mudik dulu, jangan pulang dulu. Fokus ke seminar hari Senin. Biar teman-teman fit di hari Senin. Ya, nanti sebelum penutup Bu Rahma akan share tips menghadapi penguji. Ya, nanti Bu Rahma akan kasih tips menghadapi penguji untuk sehari Senin. Oke, baik teman-teman. Kita berdoa ya, sekali lagi berdoa agar teman-teman dimudahkan, khususnya kelompok Burahma ini, teman-teman dimudahkan, dilancarkan, bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, penguji, dan teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik, harus lulus ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, baik selesai teman-teman. Nah, teman-teman sekali lagi biasakan berdoa ya. Bagi yang muslim Jumat sore, resolusi mingguan, dan ini Ramadan. Ramadan cuma datang 1 kali. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa berdoa sehari pun. Nah, kalau Ramadan teman-teman resolusi setahun sampaikan lagi. Misalkan kalau resolusi akhir Desember ya, kalau Brahma Ramadan diulang lagi, dibaca lagi ya Allah setahun ke depan saya pengen A B C D ya. Tidak apa-apa. Allah senang kita meminta doa kepada Allah SWT ya. Bagi yang non muslim silakan berdoa di hari Minggu.
teman-teman, hari Senin teman-teman akan menghadapi gongnya Latsar yaitu seminar rancangan. Kemudian nanti di akhir ada seminar akhir. Bye-bye agenda 1, 2, 3 tidak akan diulas lagi. Teman-teman fokus ke rancangan ya. Rancangan akspresi di hari Senin. Besok teman-teman Sabtu Minggunya mohon tidak beraktivitas yang berat, mohon tidak kemana-mana. Pastikan teman-teman persiapan finalkan laporan, usahakan dulu maksimal, usaha maksimal, doa maksimal, jangan seadanya. Teman-teman bertarung antara CPNS dan PNS. Kalau teman-teman laporannya cuma minimalis, takutnya nanti nilainya minimalis ya. Pastikan teman-teman maksimalkan besok Sabtu Minggu laporannya. Ini adalah usaha teman-teman untuk perubahan dari CPNS ke PNS dan untuk teman-teman tenang berpuluh-puluh tahun ke depan ya. Teman-teman garis tipisnya ada di Lasar atau lulus dengan Lasar. Oke, baik teman-teman. Mungkin Bu Rahma kasih tips dulu untuk ujian ya. Kasih tips dulu untuk ujian. Paparannya nanti kan Bu Rahma sudah lihat juga upload teman-teman kita paparan. Teman-teman pertama, hari Senin, teman-teman pastikan teman-teman tidak sambil melakukan pelayanan. Karena apa? Jadwal ujian sewaktu-waktu nanti bisa cepat ya. Jadi hari Senin izin ke mentor untuk teman-teman fokus ujian hari Senin aja. Oke. Pertama, koordinasi ke mentor untuk hadir untuk hari Senin. Kemudian teman-teman hari Senin tidak sambil berkegiatan agar fokus. Kemudian ketiga, teman-teman hari Senin tidak seseram yang dibayangkan. Bukan tesis, bukan skripsi. Ini hanya teman-teman akan membuat inovasi apa. Kenapa inovasinya itu? Alasannya kenapa? Manfaatnya apa? Teori agenda 2-nya apa? Teori agenda 3-nya apa? Itu yang ditanya ya. Oke, jadi Senin tidak seseram yang dibayangkan. Kedua, teman-teman, karena itu Ramadan, teman-teman kan nggak bisa minum. Biasanya ada aja yang batuk-batuk ya ketika presentasi. Nah, teman-teman, bagi yang puasa, bagi muslim yang puasa, pastikan sahur minum air putih 4 gelas. Nah, ya. Sahur minum air putih 4 gelas. Malamnya, malam Senin, dari buka sampai tidur 4 gelas. Jadi total itu 8 gelas dari jam 6 maghrib sampai subuh. Ya, sekali teman-teman, menghadapi ujian tadi biar nggak serak, biar nggak batuk. Jadi itu teknis, tapi kalau batuk nanti mengganggu. Ya teman-teman, karena teman-teman yang muslim tidak bisa minum. Jadi buka puasa malam Senin itu mulai dari air putih sampai tidur 4 gelas. Bangun tidur minum, kemudian nyiapin makan, minum lagi, makan, minum lagi. Habis sikat gigi, minum lagi. Pastikan 4 gelas agar teman-teman presentasi Seninnya berjalan dengan lancar, tidak serak, tidak batuk, tidak kehabisan suara, ya atau tidak kayak gitu, tidak capek-capek ya. Oke, itu tips saja. Kemudian Sabtu Minggu, teman-teman tidak kemana-mana, fokus untuk mengikuti ujian hari Senin. Pastikan mentor hadir. Jika ternyata hari H mentornya nggak bisa, Bu Rahma, lapor ke coach sama ke wali kelas. Ada nggak mentor pengganti? Mentor pengganti biasanya itu adalah pegawai senior yang sudah ditunjuk atau minta tunjuk oleh dari atasan, Pak, yang siapa yang akan mewakili gitu ya. Siapa yang akan mewakili teman-teman boleh minta ke mentor untuk mewakili eh, mentor ya itu. Kemudian teman-teman kasus kemarin yang ujian ada tiba-tiba laptopnya mati ya. Teman-teman, malam Senin teman-teman pastikan laptop sudah dicas full 100%. Sehingga ketika pagi ada apa-apa, misalnya mati lampu atau apa, laptopnya sudah siap. Kedua, teman-teman, casan laptop itu harus dibawa samping samping atau dekat dengan teman-teman. Kemudian harus dekat dengan teman-teman dan pastikan teman-teman kalau bisa ada teman sekantor yang ujiannya bareng dalam satu ruangan sehingga ketika ada laptop yang bermasalah, teman-teman bisa ikut nebeng ke laptopnya teman yang bisa dipakai. Jadi kalau sendiri di rumah terus nggak ada bantuan bingung. Teman-teman harus ujian hari Senin. Kalau ujian tidak tampil, hari Senin tidak tampil, tidak presentasi udah pasti ditunda. Ya, jadi teman-teman apapun yang terjadi hari Senin hadapi, gimana nanti aja hadapi, ya. Yang penting teman-teman sudah buat, teman-teman hadapi. Tadi pastikan itu teknis teman-teman, tapi sangat mengganggu. Kalau laptopnya bermasalah tidak bisa share screen, nah takutnya teman-teman nanti kelamaan, ya.
Jadi teman-teman pastikan kalau ada temannya bareng-bareng sama teman-temannya sama-sama sehingga teman-teman kalau ada kendala ujian teman-teman bisa dilalui dengan baik. Kemudian teman-teman mungkin sudah dikasih tahu kosnya juga ya. Nanti ujian per orang 45 menit. Brahman yang mengulang saja mungkin kos masing-masing sudah menyampaikan satu orang itu teman-teman 5 menit ujiannya ya. 5 menit oleh mentor, dibuka oleh kos, kemudian teman-teman paparan 20 menit, kemudian penguatan mentor, tanya jawab dengan penguji ya. Penguji tidak seseram yang dibayangkan. Oke. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman buka mau ujian, pastikan paparannya sudah dibuka. Jadi di laptop sudah dibuka paparannya, jangan sampai silakan share screen. Nyari file susah, nyari file di mana? Nyari filenya kelamaan karena deg-degan. Misalnya ujian itu pasti deg-degan. Gak ada ujian yang gak deg-degan ya. Biasanya ujian pasti semua orang deg-degan. Jangankan nasar, eselon 2 aja teman-teman. Kalau mau ujian sama deg-degan. Kepala dinas, kepala lapas sama kalau mau ujian deg-degan. Ya, jadi teman-teman pastikan file teman-teman sudah dibuka laporan sama bahan tayangnya di hari Senin ketika teman-teman mau ujian. Kemudian teman-teman nanti file yang diupload ke wali kelas sebaiknya yang PDF agar ketika penguji buka itu tidak berantakan. Namun saat teman-teman ujian pastikan paparannya jangan bentuk PDF. Kalau bentuk PDF nanti teman-teman agak susah next-nextnya ya. Jadi teman-teman pastikan tidak PDF untuk paparan atau PPT PowerPoint atau apa? Sebentar. Izin dulu Bu Rahma, harus jemput ke daycare sebentar ya, SMS dulu ya. Lupa harus jemput ke daycare. Oke, baik teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman untuk laptop sudah dicas, kemudian cari sinyal terbaik, jangan terlempar. Saat ujian jangan terlempar. Kemudian tes suara sudah terdengar atau tidak. Ketika teman-teman nunggu tuh, nanti teman-teman masuk ke angkatan masing-masing. Teman-teman angkatan 11 nih masuk ke angkatan masing-masing. Kemudian nanti teman-teman akan di-add oleh kosnya ke ruang ujian. Mungkin sudah dikasih tahu sama kosnya ya. Oke. Jadi teman-teman akan di-add oleh nah, saat di ruang utama teman-teman tes suara aku kedenger nggak? Ya. Tes izin suara aku kedenger nggak? Teman-teman cek suara. Kemudian teman-teman saat ujian, nanti ketika mau ujian, izin apakah bahan paparannya sudah terlihat, itu boleh konfirmasi ya. Boleh konfirmasi bahan paparannya sudah terlihat, sudah baru lanjutkan ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau Brahma jadi coach ya, teman-teman siapkan catatan. Biasanya seminar rancangan penguji lebih banyak memberikan masukan. Jadi teman-teman pastikan siapkan catatan, buku tulis, ballpointnya. Masukan-masukan penguji itu dicatat nanti untuk perbaikan teman-teman ya. Atau saat penguji tanya jawab, teman-teman rekam pakai handphone sehingga masukan-masukannya nanti bisa teman-teman dengar dan eh, teman-teman perbaiki nanti ya kalau ada masukan-masukan. Kemudian teman-teman jawab pertanyaan penguji dengan tegas dan lugas, tapi tidak boleh menggurui penguji ya.
Nah, teman-teman, ketika ada masukan-masukan penguji tipe, salah ketik, salah ini, tidak usah didebat ya. Ketika ada penguji, tidak usah didebat. Aduh, Pak, aduh, tidak usah. Kalau teman-teman masukannya tipe, salah ketik, teman-teman langsung minta maaf. Baik, Pak, nanti saya perbaiki. Baik, Pak, nanti saya akan perbaiki ya. Sekali lagi, kalau masukan-masukan dari penguji teman-teman itu adalah tipe-tipe atau salah pengetikan, jangan didebat. Bilang maaf dan akan segera diperbaiki. Ya. Nah, teman-teman, kalau masukan-masukan yang membangun, teman-teman ketika teman-teman bilang iya akan ditambah misalnya. Bisa nggak tambahin Jivom Faizal? Oh bisa Pak. Nanti seminar akhir akan ditagih. Nah, jadi seminar rancangan lebih ke masukan-masukan narasumber. Seminar akhir nanti di April, Mei itu lebih ke penagihan bukti-bukti apakah teman-teman melaksanakan aktualisasi atau tidak ya sama penguji. Nah, teman-teman kalau bisa besok ketika ujian jangan sambil pelayan di depan. Saya kemarin ada iklan lagi ujian dicolek sama temennya. Lagi ujian dipanggil atasannya. Akhirnya gini-gini nggak fokus. Jadi teman-teman pas ujian izin ke mentor, Pak izin saya 45 menit menghilang dulu mau ujian. Ya. Nah, biasanya nanti si coach akan menyampaikan di grup masing-masing. Pastikan teman-teman sudah siap dengan laptopnya, dengan paparannya, sahurnya sudah minum air putih. Bagi yang non-muslim, bagi yang nggak puasa, siapkan air putih. Bagi yang puasa, sahurnya 4 gelas, malamnya 4 gelas. Ya, itu teknis, tapi kalau mengganggu, itu takutnya mengganggu dari ujian. Sekali lagi, ini adalah garis tipis ada CPNS dan PNS. Teman-teman doanya harus maksimal, usahanya harus maksimal. Ya. Nah, teman-teman pernah nggak kalau ujian? Di pikirannya itu udah ada di pikiran, tapi nggak keluar di mulut. Pernah nggak? Kalau lagi ujian nih, udah tahu jawabannya di pikiran, tapi di mulutnya nggak keluar, kayak kaku gitu ya. Nah, kenapa itu? Itu biasanya kurang doa. Ya, teman-teman harus banyak doa. Kalau Bu Rahman biasanya bagi yang muslim berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudahkan lidahku dari kekakuanku agar mereka paham yang aku sampaikan. Nah, itu bagi teman-teman silakan. Bagi yang non muslim silakan berdoa ya Tuhan mudahkanlah. Jadikan doa sebagai langkah pertama sekali bukan langkah terakhir ya. Insya Allah kalau teman-teman diulang, kalau deg-degan Bu Rahma gimana kalau deg-degan diulang-ulang doanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul kata milisan yafqahu qauli. Diulang terus menerus. Ketika teman masuk ujian, tenang aja ya. Jadi Bu Rahma pernah teman-teman waktu ujian S2 tadi tidak ada di pikiran tapi ada di mulut. Dan itu membuat Bu Rahma cum laude ketika teman Bu Rahma ujian S2 ya teman-teman karena diulang-ulang baca doanya. Pertama teman-teman baca doa. Nah, doanya boleh apa saja. Doanya yang teman-teman tahu. Yang non muslim silakan sesuaikan. Intinya berdoa. Kemudian jangan lupa hari Senin sedekah subuh, sedekah pagi. Ya Allah, berapapun bukan nominalnya, tapi lebih ke ikhlasannya. Mau 2.000 kek, mau 5.000 kek, yang penting ikhlas ya Allah mudahkan saya dan teman-teman saya ujian. Berikan saya penguji terbaik. Kalau sudah tahu nama pengujinya, sebut nama pengujinya dalam doa. Misalnya penguji Bu Rahmawati, semoga Bu Rahmawati penguji saya bisa menjawab pertanyaan Bu Rahmawati dengan baik dan lancar dan dapat nilai terbaik ya. Teman-teman, kemarin ada kasus di CPNS Kabupaten Bandung, teman-teman, ada 3 peserta saat seminar rancangan dirombak total, suruh ganti judul katanya. Jadi teman-teman, saat seminar rancangan, kemarin waktu ujian CPNS Kabupaten Bandung, tapi bukan kosnya Bu Rahma, ada kosnya teman Bu Rahma, anak aku ada yang dirombak, ada yang di harus nyusul atau dirombak total. Nah, teman-teman, kenapa pakai doa? Biar teman-teman ujiannya nggak usah dirombak total. Aduh, dari awal lagi capek lagi ya. Makanya berdoa. Jadi kemarin ada kasus 3 orang, kosnya temannya Bu Rahma itu si aktualisasinya dirombak total dan minta diganti. Aduh, dari awal lagi ya, teman-teman. Makanya berdoa. Semoga teman-teman dapat penguji yang terbaik, tidak sampai dirombak total, tapi memberikan masukan-masukan yang membangun. Makanya doa. Sekali lagi ya. Oke, teman-teman, kalau doa sama takdir duluan mana? Ada yang tahu? Doa sama takdir duluan mana? Izin Ibu Ya. takdir. Oke, jadi Kang Syahrul ya, takdir itu ketetapan Allah, ya kehendak Allah. Doa kemauan kita, ya. Jadi takdir ketetapan Allah, kemauan Allah, doa kemauan kita. Kadang Allah merubah takdirnya untuk mengabulkan doa kita. Nah, jadi teman-teman intinya adalah doa ya.
Misalnya nih, teman-teman harusnya hari itu teman-teman kehilangan dompet, harusnya takdirnya. Tapi karena teman-teman berdoa begitu keluar rumah, yang non muslim ya, ya Tuhan lindungi. Yang teman-teman Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, ya Allah lindungi. Nah, takdirnya yang harusnya teman-teman kecopetan tidak jadi karena teman-teman berdoa, ya Allah lindungi saya. Nah, itu ya. Nah, teman-teman tadi, jadi ketika ujian misalnya tiba-tiba dapat pengujinya kata orang killer, karena teman-teman berdoa jadi baik, bisa jadi ya. Jadi pernah Rahma itu kasus teman-teman lagi ujian dapat penguji A. Kata teman Bu Rahma, ih Rahma penguji A itu killer loh, nilainya kecil, pelit, ada yang gitu. Pokoknya ada gitulah, ada nilainya kurang bagus gitulah ceritanya. Oh gitu, iya dia mah kalau ngasih nilai itu suka kecil gitu ya ceritanya. Oh gitu, Bu Rahma bombardir dengan doa. Bu Rahma deg-degan sepanjang seminar, takut teman anak-anak Bu Rahma dapat nilai kecil. Tiba-tiba kan dia nyebutnya Teh Rahma, bagus-bagus aktualisasinya teman-teman. Wah, Bu Rahma udah tenang. Terakhir pas lihat nilai, gede-gede. Nah, ternyata teman-teman yang tadi penguji A ke teman Bu Rahma katanya suka ngasih nilai yang kecil-kecil. Tapi ke Bu Rahma, karena Bu Rahma minta berdoa, jadi tiba-tiba dia tiba-tiba, bukan tiba-tiba, ya Rahma bagus-bagus ya aktualisasi teman-temannya, kosnya saya kasih nilai besar-besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman pastikan jadikan doa sebagai langkah pertama bukan langkah terakhir ya. Nah, ya teman-teman bukan formalitas, ada yang lulus, tidak lulus dan ditunda. Ini karena kelasnya Bu Rahma, pastikan teman-teman lulus atau lulus, itu aja pilihannya ya. Lulus atau lulus, memuaskan atau sangat memuaskan. Teman-teman usahanya maksimal, doa maksimal, insya Allah hasilnya maksimal. Oke ya, doa, doa, doa. Ini kenapa Jumat sore? Karena sekalian berdoa tadi ya, biar teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan lulus. Tadi doakan pengujinya. Nanti kalau sudah di-share nama penguji, teman-teman panggil nama penguji dalam doa. Misalnya Ibu Rahmawati Al-Fatihah, kirim Al-Fatihah bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, silakan berdoa, dipanggil namanya ya. Kemudian tadi doa, sedekah, satu lagi telepon orang tua. Bapak, Ibu, saya kan suruh kemarin kan sikap perilaku udah selesai itu ya. Bapak, Ibu, saya mau ujian hari Senin. Ini adalah garis tipis antara CPNS dan PNS. Tolong doakan AA, tolong doakan Teteh, tolong doakan Mas, tolong doakan Mbak. Nah, teman-teman ya, telepon orang tua minta doanya. Bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tidak ada, kirim doa. Ya, Ibu, Bapak, saya mau ujian, mudahkan, lancarkan. Ya, terus sekali lagi tadi sedekah, doa, sedekah subuh, dan telepon orang tua minta doanya. Ini tadi garis tipis antara CPNS dan PNS. Kenapa garis tipis? Kan tinggal selangkah lagi. Namun ada yang kepleset di selangkahnya itu. Banyak yang kepleset di selangkahnya itu. Ya, teman-teman. Jadi jadikan doa sebagai langkah pertama. Doa, sedekah, telepon orang tua. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, silakan kirim doa. Bagi yang non-muslim, berdoa di hari Minggu dengan doa yang sama. Bisa ya teman-teman ya? Jadi hari Senin hadapi saja. Saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Untuk Senin ya, hadapi. Kemudian jangan kemana-mana, lihat WhatsApp grup, bagian siapa ini, jangan sampai dicari-cari. Kang Ahmad di mana? Kang Syahrul di mana? Jangan sampai kosen nyari-nyari ya. Pastikan teman-teman di tempat, tidak sedang perjalanan dinas, tidak sedang saling pelayanan. Kasihan kalau lagi melayani terus ujian, kasihan yang dilayaninya juga tidak maksimal ya. Jadi mohon untuk hari Senin gantian, jika di kantor ada gelombang lain yang belum ujian, tungguin dulu, aku mau ujian dulu gantian. Nanti kamu ujian, aku yang tungguin ya. Nah, teman-teman ya sekali lagi. Kemudian mentor tadi, mentor boleh ketika hari H urgent banget boleh diganti. Atau jika mentornya urgent atau banyak kegiatan tapi pengen jadi mentor, nanti izin ke coachnya, coach apakah mentor saya boleh live dulu, live Zoom duluan, itu biasanya boleh. Mentor boleh keluar duluan asal tadi laporan ke coachnya ya. Oke. Teman-teman tadi maksimalkan usahanya, siapkan catatan, laptopnya terbaik, cari sinyal terbaik, jangan sampai lup-lup, tes suara, tes sudah terdengar. Oke, boleh. Izin Bapak Ibu sudah terdengar. Nah, izin Bapak Ibu, apakah paparan saya sudah apakah paparan saya sudah terlihat? Sudah, terima kasih. Nah, kayak gitu ya. Mungkin sudah latihan juga sama coach. Dari teman-teman latihan, teman-teman kalau nyebut coach, penguji, sama mentor, kalau takutnya salah nama, salah sebut, atau salah gelar, cukup Ibu coach, Bapak coach, Ibu penguji, Bapak penguji, Ibu mentor, Bapak mentor gitu ya. Nggak usah nama lengkap, tanpa gelar tidak apa-apa ya. Oke, kayak teman-teman, apapun yang terjadi hari Senin, hadapi saja. Ini adalah gongnya teman-teman untuk mendapatkan sertifikat pasar 2 kali.
Jadi Senin itu garis pertama atau garis titik aman pertama dan nanti di ujung titik terakhir ya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman, ketika penguji tanya jawab, pastikan dijawab dengan baik. Dicatat semua masukan penguji, nanti akan ditagih. Kemudian jawab semua pertanyaan penguji berurut sesuai dengan yang teman-teman dengar. Oke. Biasanya kalau Brahma jadi kos, jangan konfirmasi soal apa pertanyaan. Bapak izin tadi dapat pertanyaan ya, nggak usah, langsung aja dijawab ya. Jawab satu persatu. Kalau ada soal yang tidak terjawab, pasti si penguji akan tanya. Kang Sahrul yang ini belum kejawab. Oh iya Pak, saya jawab ya Pak, izin. Oke ya. Nah, kemudian terakhir teman-teman, kalau sudah menjawab dengan baik, sudah menjelaskan dengan baik, tiba-tiba teman-teman misalnya jika penguji, mohon maaf, jika penguji nadanya tinggi satu oktav, teman-teman jangan ikutan tinggi, di bawah aja. Posisikan sebagai peserta, ya. Ketika teman-teman sudah menjawab dengan baik, terakhir ada pertanyaan yang tidak terjawab atau sudah kepepet, sudah bingung jawab apa, keluarkan kalimat pamungkas. Terima kasih Bapak Ibu penguji untuk masukannya. Izin nanti saya akan konsultasikan lagi dengan coach dan mentor saya. Itu kartu as, kalimat as, kartu pamungkas. Ketika teman-teman sudah mepet, sudah nggak bisa jawab, sudah tidak ada pertanyaan, udah bingung, udah jawab itu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu penguji, Bapak penguji, Ibu penguji atas masukannya. Izin nanti akan saya konsultasikan lagi dengan mentor saya dan coach saya. Nah, itu adalah kalimat pamungkas, kalimat sakti setelah teman-teman menjawab dengan baik tapi udah bingung, kepepet gitu ya. Jawab apa lagi bingung, itu aja. Jangan dikeluarkan di awal ya. Iya Pak, nanti saya konsultasikan. Iya Pak, nanti saya konsultasikan. Jangan, jawab dulu ya. Oke, jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya, kemudian jika sudah kepepet, tadi keluarkan kalimat pamungkas. Terima kasih untuk masukan dan sarannya. Izin nanti akan saya konsultasikan lagi dengan coach dan mentor saya ya. Itu teman-teman untuk menghadapi ujian hari Senin, siapkan dengan baik. Dan siku juga sudah selesai ya, tugas siku, tugas terakhir siku, teman-teman pastikan upload laporan tepat waktu. Jangan sampai ini satu orang belum upload siapa nih, Dafir misalnya. Jangan ya, upload sesuai dengan waktu yang diberikan oleh wali kelas. Wali kelas harus upload kapan? Teman-teman masih beruntung kepotong Sabtu Minggu. Biasanya hari ini masih bimbingan, sorenya udah diupload karena besok ujian. Nah, teman-teman ada kelebihan kepotong Sabtu Minggu sehingga ada waktu Sabtu dan Minggu uploadnya. Kalau nggak kepotong Sabtu Minggu kayak kemarin tuh hari apa ujiannya ya hari Rabu. Jadi habis bimbingan harus upload. Nah, ya teman-teman ya. Ya teman-teman alhamdulillah kepotong Sabtu Minggu jadi bisa ada waktu untuk finalisasi. Nah, teman-teman terkait ujian ada pertanyaan? Saya siapkan teman-teman cara pembuka. Misalnya, kalau kosnya silakan Mas Anggun untuk presentasi. Nah, ketika dipersilakan, terima kasih Bapak Kos untuk waktunya. Selamat pagi Bapak penguji, selamat pagi Ibu mentor. Terima kasih atas kehadirannya. Izin saya share screen. Oke, teman-teman share screen. Setelah selesai, demikian pemaparan dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator atau coach saya. Oke, terakhir udah selesai. Kalau mau menjawab, teman-teman kalau penguji mau menjawab, izin Bapak penguji, boleh saya jawab? Sebentar Kang Sahrul, saya masih banyak pertanyaan. Nah, catat lagi pertanyaannya ya. Jadi perhatikan intonasi penguji. Kalau kira-kira udah berhenti, izin Pak, boleh saya jawab? Oh silakan Kang Sahrul dijawab. Baik Pak, saya jawab ya Pak. Nah, tapi tadi tanya dulu izin Pak, boleh saya jawab? Sebentar, saya pertanyaan masih ada 5, catat dulu. Nah, makanya siapkan catatan ya, catatan atau rekam pakai handphone juga boleh ya. Ketika mulai tanya jawab, teman-teman langsung direkam. Tapi sebaiknya siapkan catatan ya. Jadi lihat intonasinya. Izin Bapak, apakah boleh saya jawab? Silakan Mas, baru dijawab. Izin Pak, boleh saya jawab sebentar? Masih ada banyak pertanyaan. Saya kasih pertanyaan dulu. Baik Pak. Teman-teman jawab dengan baik ya. Selama teman-teman paham apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman lakukan, teman-teman pasti bisa menjawab ya. Pastikan teman-teman beberapa udah ngajar seharian dari pagi ya, jadi agak serak-serak. Pastikan teman-teman poin penilaian pertama, teman-teman tahu materi agenda 2. Apa agenda 2, materi agenda 2? Izin Ibu berakhlak. Berakhlak ya, orientasi pelayanan akuntabel. Nah, itu nilainya besar. Kemudian agenda 3 apa? Agenda 3
Materinya apa tentang? Mohon izin manajemen ASN dan smart ASN. Oke, pastikan teman-teman. Boleh sambil buka buku besok. Izin. Jadi siapkan materi-materi situ. Laporan juga mau di-print buat pegangan, boleh ya. Nah, biasanya ada penguji yang tanya, apa fungsi ASN? Siapa yang tahu? Ayo, Sahrul tahu lagi nggak? Fungsi ASN apa? Ada berapa? Izin Ibu sebagai aparatur negara. Ada berapa? Teman-teman, fungsi ASN ada berapa? Ada yang tahu? Oke, tadi salah satunya yang Mungkin Mas Sahrul. tiga, Ibu. Siapa ini? Kang Aan? Siapa yang bersuara ini? Siapa yang bersuara tadi? Yang Mungkin di pos saya, tiga. Ibu. Siapa saya? Itu sayanya siapa? Saya Febrian Wahyunugro, Ibu. Nah, gitu. Atau kan Ibu catat ya. Oke, ada berapa, Kang? Ada berapa tadi? Itu ada tiga, Ibu. Ada tiga apa saja? Ini belum ujian loh, baru sama Brahma lagi pengarahan. Fungsi ASN ada berapa? Betul, tiga. Apa aja? Tetap izin, Ibu. Mm-mm. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Oke. Yang kedua, pelayan publik. Mm-mm. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Oke. Nah, teman-teman sekali lagi, fungsi ASN harus hafal. Fungsi ASN ada tiga yang tadi Mas Febri sampaikan ya. Jadi sebagai apa tadi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik sama perekat pemersatu bangsa. Nah, apa kaitkan tugas teman-teman dengan fungsi ASN? Berarti kan teman-teman pelayan ya, bagaimana teman-teman melayani publik dengan baik. Publik ini siapa? Masyarakat. Masyarakatnya siapa? Warga binaan atau pemohon imigrasi. Kan teman-teman ada yang petugas imigrasi sama rutan ya. Nah, teman-teman jadi teman-teman pastikan teman-teman fungsi ASN hafal tiga-tiganya. Takutnya ditanya, apa fungsi ASN? Udah lancar, udah agenda tiga. Ini ada di agenda tiga materinya. Untung aja Burhan kan mengajar agenda satu 2 3 semua agenda Burhan mengajar jadi hafal. Jadi teman-teman pastikan hafal apa itu fungsi ASN, takutnya ditanya, kaitkan dengan tugas teman-teman sebagai apa? Sebagai petugas lapas, petugas rutan atau petugas imigrasi ya. Nah, teman-teman ya, jadi berakhlaknya agenda tiganya nggak usah dihafal, dibaca aja sekilas, diterapkannya fungsi ASN. Boleh teman-teman lagi ujian sambil baca catatan boleh. Tadi mau besok pas pembukaan ngomongnya apa ya? Terima kasih kepada Ibu Rahmawati sebagai coach, terima kasih kepada Bapak Syahrul sebagai penguji, terima kasih kepada Bapak Febrian sebagai mentor, itu boleh catat tuh, untuk pembukanya. Kemudian kalau misalnya si apa misalnya si coach itu terakhir, silakan closing statement misalnya, penutup. Silakan Kang Sahru closing statement. Siapkan juga teman-teman kata-katanya, takutnya disuruh. Closing statement boleh pantun. Pantunnya biasanya yang berkonotasi positif, mengarah ke yang baik. Atau ringkasan dari aktualisasi teman-teman. Atau juga tadi boleh jargon. Tapi kalau udah bingung mah udah terima kasih sebagai penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada coach, mentor dan penguji untuk hari ini. Semoga aktualisasi saya bisa berjalan dengan lancar dan sampai ketemu di seminar akhir. Itu boleh ya. Kalau disuruh closing statement ya, siapkan aja, siap-siapkan we. Selalu siapkan kalaupun tidak terjadi ya tidak apa-apa ya. Nah, itu teman-teman. Sekali lagi ada pertanyaan untuk ini ya. Bisa ya hari Senin, teman-teman, apapun yang terjadi di hari Senin, itu hadapi saja. Izin Brahma screenshot dulu ini nih. Screenshot dulu yang hadir hari ini. Nanti kan harus di absen. Oke ya, sebentar. Absen dulu yang partisipannya. Nanti yang nggak hadir dicatat. Bentar, Brahma screenshot dulu. Oke. Baik teman-teman ya, intinya untuk hari Senin, hadapi saja, bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Ya, semangat. Usaha maksimal, doa maksimal ini Jumat sore diijabah, selama Ramadan juga diijabah. Waktu terbaik selama Ramadan untuk berbuka adalah sepanjang Ramadan, setiap sepanjang hari itu doanya diijabah. Tapi ada waktu-waktu emas untuk berdoa, yaitu 10 menit menjelang berbuka. 10 menit menjelang berbuka jangan scroll-scroll, langsung berdoa. Ya Allah, mudahkan saya ujian
Mudahkan saya dan teman-teman saya. Jangan cuma saya, mudahkan saya dan teman-teman saya ujian hari Senin. Mudahkan menjawab pertanyaan penguji dengan baik, lancar, dan diberikan nilai yang baik dan lulus. Atau nilainya di atas 70,01 ya. Untuk lulus itu teman-teman cuma 70,01 untuk lulus saja. Tapi pastikan teman-teman harus lulus dengan baik. Ya. Oke, baik teman-teman. Itu saja tipsnya. Sekali lagi, siapkan WiFi terbaik hari Senin. Kemudian laptopnya sudah dicas, sinyalnya kuat, suaranya jelas, paparan sudah dibuka. Jangan lama-lama nyari paparan di mana ya tadi paparan. Sudah dibuka. Kemudian jangan bentuk PDF karena kesulitan nanti next-nextnya dalam bentuk PPT aja. Kemudian sebut penguji dalam doa. Kemudian coach-nya juga disebut, mentornya biar dilancarkan. Terus komunikasikan dengan mentor mau ujian, teman-teman tidak sambil pelayanan, semangat dan sigap. Kalau deg-degan, tadi banyak yang muslim baca Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, diulang-ulang sampai teman-teman tenang. Bagi yang non muslim silakan disesuaikan untuk doanya. Kemudian teman-teman pastikan jawab pertanyaan penguji dengan baik dan jika sudah kepepet keluarkan kalimat pamungkas. Terima kasih Bapak Ibu penguji untuk masukan dan sarannya. Izin akan saya konsultasikan lagi dengan coach dan mentor saya. Itu adalah kalimat pamungkas, kalimat sakti terakhir dikeluarkan ya. Kalau masukan-masukannya tipe-tipe jangan dibantah. Kalau masukannya tipe-tipe langsung minta maaf akan saya perbaiki. Oke. Kalau masukannya bagus, teman-teman coba IKPA nanti akan ditindaklanjuti. Biasanya penguji seminar rancangan sama penguji akhir akan sama pengujinya ya. Jadi nanti akan tambah lagi di ujian di akhir. Kecuali force major atau tugas mendadak bisa diganti. Tapi kalau enggak semuanya sama. Kemudian teman-teman pokoknya apapun yang terjadi teman-teman hari Senin hadapi. Nanti teman-teman hari Senin pertama masuk breakout room angkatan 11. Kemudian nanti akan di-add oleh tunggu mentornya juga di angkatan 11. Pastikan nama mentor di rename sesuai namanya. Jangan Lapas Ponorogo, Lapas, kantor imigrasi, jangan. Pastikan nama mentor sesuai dengan nama yang diundangan untuk memudahkan coach meng-add mentor dan teman-teman ke breakout room. Ya, teman-teman nanti nunggu di add atau dimasukkan sama coachnya masing-masing dan juga mentornya. Selesai seminar, teman-teman, misalnya Kang Syahrul, misalnya urutan pertama. Selesai seminar, sudah langsung live Zoom, tidak ada Zoom lagi. Ya, teman-teman setelah selesai ujian 45 menit teman-teman boleh langsung keluar Zoom kecuali coach-nya akan teman-teman jangan lupa nanti sore kumpul lagi untuk membahas masukan dari penguji itu boleh. Itu terserah coach-nya masing-masing ya. Kalau coach-nya tidak mengumpulkan lagi berarti teman-teman sudah selesai 45 menit boleh keluar dari Zoom-nya. Kalau tanya Bu, kapan saya masuk Zoom-nya? Apakah dari pagi? Nah, teman-teman untuk masuk Zoom-nya boleh dari pagi, boleh paling lambat H-2 peserta. Misalnya nomor 1 Kang Syahrul. Ketika Kang Syahrul sudah siap, misalnya Kang 2 Kang Dafir. Kang Dafir sudah siap juga. Kemudian Kang Febrian sudah siap. Nah, biasanya teman-teman paling lambat H-2. Kenapa H-2 peserta? Ketika Mas Dafir, aduh mentor saya belum siap Bu. Mas Febri sudah siap, mentornya sudah Bu. Masuk langsung. Jadi tidak menunggu. Kalau menunggu, takutnya nanti sampai buka puasa ujiannya. Ya. Jadi teman-teman, kapan masuk? Boleh dari pagi seharian atau paling lambat H-2 peserta. Atau nunggu informasi dari coach di WhatsApp grup pembimbingan. Biasanya semua coach akan menginformasikan. Mas Sahrul sudah mulai paparan. Siap-siap nomor 2, Kang Dafir. Oke. Kang Dafir sudah siap mentornya? Sudah, Bu. Kang Dafir sudah siap mentornya? Belum, Bu. Mas Febrian, apakah mentornya sudah siap? Sudah, Bu. Oke, Mas Febrian dulu ya. Nah, seperti itu ya. Teman-teman lihat WhatsApp grup pembimbingan karena masing-masing coach biasanya akan memandu di WhatsApp grup. Oke? Saya teman-teman ya. Oke, jadi setelah Zoom, teman-teman boleh meninggalkan Zoom-nya bye-bye dadah langsung nyari untuk buka takjil. Nah, ya jadi teman-teman, ini sampai Senin aja sampai Senin. Senin hanya 45 menit. Bertahanlah. Oke, bertahan 45 menit. Apapun pertanyaannya lalap aja jawab. Baik Pak, izin Pak, terima kasih. Ya, dijawab ya teman-teman. Tapi mohon maaf jangan membantah yang terlalu ya. Sampaikan dengan baik. Ketika ada Slack, sampaikan dengan baik, jelaskan dengan baik. Kalau teman-teman ditanya satu pertanyaan dicecar, berarti itu teman-teman langsung mundur. Baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, gitu ya. Tapi jelaskan dulu dengan baik. Oke. Saya teman-teman, sekali lagi, hadapi ujian apapun yang terjadi hari Senin hadapi saja. Oke.
Baik teman-teman, karena kita akan paparan itu ya, teman-teman yang kemarin paparan, sekarang kita buka untuk sambil tes suara sama teman-teman latihan share screen ya. Oke, yang kemarin sudah paparan siapa aja? Sabar, lihat catatan dulu. Boleh lihat tugas sikunya teman-teman. Tugas siku angkatan 11 ya. Tugas sikunya silakan paparan 1 hari aja, yang 1 hari. Nah, oke, dari NDH terkecil aja ya, biar berurut. Kang Aan kemarin sudah ya? Kang Aan kemarin sudah, minggu kemarin? Sudah paparan belum? Siap, izin saya sudah, Ibu. Oke. Kemarin itu Kang Aan. Oke, nomor 3 Kang Ahmad Ainur sudah belum kemarin? Siap, saya sudah, Ibu. Sampai kemarin sampai nomor berapa ya? Teh Ananda udah sama Teh Anggun? Siap, Mas sudah, Anggun? Bu. Sudah. Anggun sudah juga. Sampai Cindy ya? Cindy udah? Siap, Oke. sudah, Ibu. Dendi? Siap, belum Ibu. Nah, berarti dari Dendi ya. Bu Rahma ingat. Baru 7 ya. Dari Dendi, kemudian Dwi ya. 1 hari saja silakan mau paparan yang mana. Sambil belajar share screen satu-satu. Melancarkan untuk hari Senin. Silakan Mas Dendi. Ini Bu, apa paparan saya sudah terlihat? Sudah Kang, silakan. Siap, saya akan memaparkan hasil tugas ikut saya. Untuk penguatan jasmani, saya makan di siang hari, Bu. Jadi saya makan siang hari jam 12, kemudian makan malam. Kemudian saya melakukan olahraga di jam 5 sore sampai setengah 6 sore. Oke. Kemudian saya sholat duhur di jam setengah 1, sholat asar di jam setengah 4. Kemudian saya sholat maghrib di jam 6 sore, kemudian saya sholat isya di jam 8 malam. Oke. Kemudian untuk yang pembinaan sosial, saya melakukan presentasi pagi di jam 7 pagi, mengikuti lacar, kemudian saya melakukan absen sore. Kemudian untuk kegiatan dengan keluarga inti, saya berbincang dengan orang tua saya, bapak saya di rumah. Berarti nggak kos ya, Akang ya? Saya di rumah, Bu. Oke. Jadi aslinya di Surabaya juga? Saya aslinya di Surabaya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Kang Dendi. Nanti bahasnya di belakang ya. Oke. Next, Kang Dwi Suroyo. Teteh ya? Teteh apa, Dek? Nih. Teteh apa Akang nih? Dwi Suroyo. Oke, Kang. Mas, Bu, Mas. Mas. Oke, Mas. Ya, mohon izin Bu, share screen Bu. Terima kasih Kang Dendi. Maaf. Siap-siap, habis Kang Sudah Dendi. muncul Bu? Oke, Izin, Bu. sudah. Oke, silakan. Ya ini penguatan jasmani saya workout Bu pagi ini. Jamnya kurang terlihat Bu tembaknya Bu. Tapi ini pagi Bu, saya ingat setelah subuh Bu. Ini karena ini sudah masuk bulan puasa, ini saya makan sahur Bu. Ini telur sama tahu sama ikan itu kalau nggak salah. Sahur sendiri nih, Dan sahur ini sendiri. Sahur sendirian. sama teman-teman Bu, kami di rumah dinas Bu. Oh, rumah dinas. Oke. Bawa. Kemudian ini berbuka, beli di warung depannya Rutan. Terus untuk ibadah harian ini saya sholat subuh. Ini sholat zuhur di musola kantor. Asar sudah sholat di rumah lagi. Maghrib juga di rumah. Ini sholat isya ini terawih Bu. Terawih cuma sama teman-teman Bu. 3 orang aja ini. Terawih sendiri Bu. Siapa imamnya? Imamnya Habil Bu. Oke. Next. Dia. Kemudian ini saya melihat ceramah Ustadz Felix cara mempermudah hidup. Terus kemudian presensi pagi. Ini menggunakan PC kantor, presensi sore menggunakan HP.
Terus kegiatan dengan keluarga saya video call ibu saya, Bu. Oke. Izin stop share, Bu. Oke. Terima kasih Mas. Berarti kos ya kalau apa, di rumah dinas ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih Kang Dwi. Next Kang Faizal. Nah, suaranya putus-putus. Akang? Sin, Ah, Asal, Kang. Bu. Suaranya putus-putus di Bu Rahma. Coba cek lagi. Tes, izin. Coba, Sini, Bu. coba. Ya, silakan. Suara izin, izin Ibu. Siap atas izin saya pada hari Selasa 25 Februari 2026. Mm-mm. Untuk yang pertama di sini saya melakukan pembinaan jasmani yaitu hari kebetulan ini di hari puasa sambil menunggu buka puasa itu. Oke. Untuk selanjutnya makan pagi sahur. Di sini saya makan nasi petel samping kos. Hmm. Eh, Selanjutnya untuk buka berhubung di kantor ini ada acara buka bersama, menunya sate sama gulai, Bu. Oke. Selanjutnya sholat subuh di kos pukul tengah lima. Mm-mm. Eh, untuk sholat duhur eh, fotonya lupa dimasukkan, Ibu. Tapi sholat kan? Alhamdulillah sholat Ibu. Oke. Oke. Selanjutnya sholat asar, sholat berjamaah di musola kantor. Mm-mm. Selanjutnya sholat maghrib ini juga barengan habis buka bersama. Ya. Sholat isya di sini saya terawih di masjid samping kos itu. Oke. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan acara pendarusan tadarus Al-Quran. Tadarus ya. Ya. Di sini saya absen latsar pagi dan sore. Ya. Dan untuk malamnya saya video call dengan adik saya itu. Oke. Adiknya tinggal sama orang tua. Adiknya kuliah di Malang itu. Oh ya di Malang. Orang tua di Ya, mana orang tua? orang tua di rumah. Oh di rumah. Satu rumah sama Ya, rumah yang mana? Eh, ini saya penempatannya di Ponorogo dan rumah saya di Trenggalek. Oke. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih. Next, 17. Teman-teman berurut ya, 17, 18, 19 nggak ada ya, 20, 22 siapkan paparannya ya. Mohon izin share screen, Ibu. Boleh teteh, Mbak, silakan.
Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah teh, silakan. Siap. Mohon izin Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Fazla Salsabila dengan unit Satuan Kerja di Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Tanjung Perak. Hmm. Pagi hari saya mulai dengan olahraga Ibu jogging, dilanjutkan dengan pagi, sahur, menggunakan nasi, dan berbuka. Kemudian dilanjutkan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian kegiatan dengan keluarga inti, saya mulai dengan mempersiapkan gift Bu untuk tetangga, karena Oke, membantu saudara umroh. Terus oke, kemudian kegiatan dengan komunitasnya saya lakukan dengan karate Bu, dan kegiatan hobinya saya memasak. Sekian oke. dari saya. Terima kasih Bu. Sama-sama, wih, takut karate nih. Bagus ya, perempuan harus bisa untuk jaga diri ya. Oke, terima kasih Teh Faza. Next, Kang Febrian, Mas Febrian. Izin share screen. Oke. Di sini Bu, memperkenalkan diri, nama saya Febrian Wahyu Nugroho, asal UPT Lapas Pemuda kelas 2 Madiun. Ini saya ingin mempresentasikan siklus saya di hari Rabu tanggal 11 Februari, Bu. Izin, salah nih. Oke. Yang pertama, pembinaan jasmani, saya olahraga 15 menit yaitu push up. Terus dilanjut makan pagi, itu bakso buatan ibu saya, Ibu. Hmm, Izin. oke. Makan siang saya beli di warteg dekat lapas. Hmm, Untuk malamnya saya beli pecel lele, Ibu. oke. Untuk kegiatan pembinaan rohani, saya sholat subuh di rumah. Izin Ibu, itu fotonya saya kelewatan, Bu. Jadi saya sholat subuhnya sebenarnya Oh, sudah setengah 5, tapi saya ingatnya baru mau berangkat itu, Bu. oke. Izin. Terus Oke. untuk sholat zuhurnya saya di kantor, Hmm, terus sholat asar juga, oke. dan sholat maghrib. Untuk sholat isyanya saya lakukan di masjid lapas sekaligus pembimbingan dari mentor saya, Ibu. Oke. Untuk ceramah rohaninya saya mendengarkan ceramah. Untuk pembinaan sosial, presensi pagi dan presensi sore. Hmm, Untuk kegiatan sama keluarga inti, saya menelpon ibu saya. oke. Dan untuk kegiatan dengan komunitas, saya ikut komunitas di kantor Ibu, Last Daun Runner namanya. Oke. Siap. Siap, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Febrian. Tadi lagi sholat selfie motonya. Apa udah selesai di fotonya? Siap, yang mana Ibu? Yang lagi sholat di foto itu habis sholat, sholat kan? Nggak lagi sholat selfie kan? Habis sholat ini Bu. Iya, nanti batal puasanya. Sholatnya ya. Oke, Siap, terima kasih. izin stop share Ibu. Boleh. Next. Izin Oke. share screen, Ibu. Pak aja. Siap, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Baik, untuk kegiatan di hari Kamis tanggal 26 Februari, yang pertama pembinaan jasmani ada olahraga 15 menit. Ini lebih dari 15 menit sebenarnya. Dari jam 4 sampai jam 5 Oke. lebih. Oke. Sama pagi. Kemudian makan sahur di jam 4 yang buka puasa 6. Kemudian untuk pembinaan rohani Mm-mm. ibadah sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar,
kemudian sholat maghrib ini di dan sholat isya dan sholat tarawih ini juga sama untuk siraman rohani ini kebetulan juga ada tausiah dari Bapak Kalapas, ini juga rangkaian dari sholat tarawih. Kemudian untuk pembinaan sosial presensi pagi dan presensi sore. Kegiatan dengan keluarga inti ini waktu ngajak anak dan istri ke tempat bermain. Oke. Kegiatan dengan komunitas dan kegiatan hobi ini fotonya sama Bu, karena sepak bola ini sama teman-teman. Oke. Dan hobinya juga sepak bola. Begitu. Oke. Terima kasih izin. Oke, terima kasih Mas Fuad. Next, Teh Ica ya, Mbak Ica. Izin share screen ya Ibu. Ya. Izin, ini tugasku saya. Belum terlihat Teh. Untuk tanggal awal Nah, 27 stop. Januari. Teh, belum terlihat di layar. Nah, teman-teman ujian kayak gini ya. Izin terlihat belum? Kalau udah baru jalan ya. Teh Ica belum tampil di layar Teh. Nah, udah sekarang. Nah, besok kalau ujian gitu ya Teh ya. Pas ujian izin sudah terlihat belum? Kalau bilang sudah, baru Teteh share ya. Ya, siap Ibu, terima kasih. Izin untuk olahraga saya laksanakan waktu sore hari sekitar jam 4:30. Lalu untuk makanannya, makan siang saya ada ubi rebus sama telur rebus. Untuk makan malamnya saya mie gacoan Ibu. Oke. Jajan. Lalu ini sholat. Ini sholat duhurnya di tempat kerja. Untuk sholat asar, maghrib, isya di kos Ibu. Lalu untuk mendengarkan ceramahnya sekitar jam 1, absen sore. Setelah itu kegiatan dengan keluarga itu saya telepon ibu saya menanyakan tentang kapur barus. Oke. Jadi ini untuk yang kegiatan awal-awal Januari masih belum ada kegiatan komunitas sama hobi, Bu. Siap, sudah selesai Bu, izin. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Ica. Next, Mas Kunta. Siap Ibu. Siap, izin share screen Ibu. Ya. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat paparan saya? Sudah. Nah, teman-teman gitu ya, konfirmasi izin sudah terlihat. Besok pas ujian ya, sudah baru bicara. Tadi Teh Ica bicara aja, belum ada paparannya Teh Ica ya. Izin sudah terlihat kos, Pak penguji Bu Mentor sudah. Silakan Kang. Izin memperkenalkan diri, nama Kunta Dharma Setiawan, asal UPT Lapas kelas 2A Banyuwangi. Saya akan memaparkan di hari Selasa tanggal 3 Februari. Untuk kegiatan pertama, penguatan jasmani, yaitu workout di sore hari jam 3:30 sore. Kemudian untuk makan sehat, makan pagi jam 7:51, makan nasi kuning. Kemudian di makan siangnya saya makan soto ayam. Kemudian di makan malam jam 6, makan nasi dengan telur. Kemudian untuk pembinaan rohani, saya sholat subuh jam 5, kemudian duhur jam 12 di kantor. Kemudian untuk sholat asar, maghrib, dan isaknya saya sholat di kos. Oke. Kemudian untuk
siraman rohani saya melihat ceramah via YouTube jam 4:30 sore. Kemudian untuk pembinaan sosial saya absensi pagi dan sore. Mohon izin Ibu untuk kegiatan dengan keluarga di hari ini saya tidak telepon dengan keluarga saya karena biasanya saya cuma telepon seminggu sekali. Oke. Terus? Sudah cukup Ibu. Oke. Terima kasih. Kang Kunta. Next, Kang Mas Dafir ya? Siap Ibu, izin. Silakan. Silakan share screen. Bisa, Kang? Mas David bisa? Nah, teman-teman sekali lagi kalau mau paparan, mau ujian besok, pastikan bahan tayang sudah dibuka ketika share screen, jadi langsung ya. Nggak nyari file-file lagi ya. Demi kelancaran teman-teman ya. Ini Bu Rahma pindah ruangan ya, guys. Silakan Mas David. Mas David dengan suara Bu Rahma.